Sesurga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi anzalna Qur'ana fi qulubil mu'minin walladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ya muallim Daud alimna wa ya mufahim Sulaiman fahimna. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma ja'alna sakinata fi qulubil ahlina wa mawaddah wa rahmah insyaallah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dapat Allah SWT, para pembina, para pecinta sekolah ayah bunda dimanapun berada. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW yang hajinya paling benar tapi nggak pernah dipanggil haji. Kecintaannya menjadi paling mulia kepada keluarga tapi tidak pernah disebut sebagai ayah ideal. Dan contoh-contohnya adalah paling mencengangkan dan paling sulit untuk diikuti meskipun ada bagian yang begitu banyak Allah SWT permudah dengan berbagai pola atau karakter para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Di hadapan kita insya Allah Coach Ruli yang insya Allah akan membedah bagaimana kita mengurai ilalang yang ada di belakang beliau. Enggak ya, bukan ya. Itu backgroundnya ilalang-ilalang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah. Sehat. Lagi di mana Ustaz? Di rumah, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Saya di surga nih Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Kan rumahku surgaku katanya. Nggih. Alhamdulillah, berarti kalau sudah itu berarti adalah tempat yang aman dan nyaman. Nah, ini gitu, Ustaz. Pencitraannya gitu, padahal Iya. eker-ekeran terus. Loh, itu bagian, Ustaz. Bagian dari kalau nggak eker-ekeran itu kadang-kadang jadinya hambar. Iya. Namanya juga surga dunia ya, masih Nah, ada eker-ekerannya. Nanti kalau iya. sudah menikmati Betul. singgasana surga beneran, insya Allah nggak ada eker-ekeran. Malah Betul. enak sama enak sama enak sama enak. Iya, betul, Baik, Ustaz. Saat kita udah masuk Oke. ke bas yang keempat ini, Iya, soal suami nanggung istri jawab ini. iya, iya, iya. Jadi 3 malam, tepatnya 3 pekan kita Iya, sudah eh, berusaha untuk melakukan derivasi setiap apa yang dihadapi oleh para ayah bunda. iya. Tetapi ada persoalan yang menurut saya perlu di explore juga, Ustaz. Iya. Hubungan kita dengan yang bukan pasangan tapi ngefek ke pasangan. Oke. Jadi misalnya mertua ikut cawe-cawe, Iya, iya. orang tua nyinyir, adik ipar fitnah, Hmm. sepupu yang kemudian intensitasnya cukup sering karena guyupnya keluarga itu begitu sering main ke kita. Hmm. Atau katakanlah ada beberapa suami yang jadi tulang punggung keluarga besar. Iya. Atau ada yang kemudian istri yang kemudian menjadi tumpuan keluarga besar. Sehingga banyak orang yang berharap dari salah satu pihak keluarga. Nah, ini Hmm. rasanya penting juga ketika misalnya ada istri yang merasa tidak dihargai oleh suami ketika urusan sama keluarga suami. Iya. Ada sebaliknya juga ketika suami kemudian direndahkan di keluarganya istri. Nah, ini faktor apa kalau saya bilang bukan faktor ketiga, tapi faktor eksternal yang kadang-kadang mempengaruhi bagian internal ini ngatasinnya kira-kira bakal kita eksplor seperti apa nih, Zat? Ya, Bismillah.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Jadi Alhamdulillah pada hari ini Allah berikan kesempatan kita di Hamin 89 hari lagi ya jelang Ya, Ramadan ini. insya Allah. Kita Mudah-mudahan panjang umur, Ustaz. Iya, semoga Allah pertemukan kita dengan Ya bulan Rob, ya Ramadan Rob, yang ya Rob. agung itu dan yang penuh dengan kemuliaannya. Insya Allah. Iwafillah, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bahas ada mungkin tadi ya, ada yang Ustadz bilang pihak ketiga atau pihak keempat, pihak kelima atau pihak-pihak lain yang sebenarnya kalau ngomong circle ini circle dekat. Bahkan nanti ada saudara, bahkan ada teman, Ustadz. Kadang teman. Dan di sebenarnya kan gini, nanti ada yang sejenis dan juga ada lawan jenis. Jadi kalau kalau kita bedah lagi, ada dengan sejenis dan ada dengan lawan jenis. Ya, Bahwa interaksi itu pasti akan terjadi dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan itu sesuatu yang memang sangat normal. Ini yang kita harus ini kan, bahwa ya namanya kita ketemu orang, kita berkomunikasi dengan orang itu sangat mungkin mau lawan jenis atau mau dengan apa namanya dengan sejenis. Tetapi yang harus kita pastikan adalah ada namanya komitmen, komitmen keluarga, menghadirkan kesadaran bahwa kita punya keluarga ini menjadi penting. Karena akhirnya nanti ada kalau dalam bahasa orang sebelah itu ada yang namanya mutayil kirat, ada yang tasbit, ada yang memang ada yang nggak bisa dibenggang, ada yang memang sudah fix begini, ada yang masih bisa di apa namanya diulik-ulik, adjust. ya diulik-ulik bahasa saya mungkin. Tapi ini harus clear bahwa kita harus punya makanya tadi Sat, yang mungkin Ustadz sering sampaikan ini ada sesuatu yang prinsip, yang hal-hal yang sifatnya prinsipil itu nggak bisa diganggu oleh siapapun. Ini ya pokok yang ini hal prinsipil. Tetapi ada hal-hal yang nanti sifatnya oke lah itu be discuss. Karena Rasulullah juga menyatakan kamu bertanyalah pada ahlinya kan gitu kan. Itu pun ya hal yang menurut saya menjadi penting bagi kita. Jadi akhirnya kita harus memilah dulu sebelum kita ngomong dengan siapapun kan harus kita pilih yang kita omongin hal yang prinsip atau yang bukan. Jangan-jangan masalahnya kita tuh nggak tahu mana yang prinsip dan mana yang bukan. Ya, Mana sih yang boleh diceritakan kepada orang dan mana yang tidak boleh. Nah, ini yang jadi penting ini akhirnya. Kadang-kadang gitu kan keluarga sendiri, nggak apa-apalah cerita. Nah, ini kan. Padahal itu adalah hal yang menurut laki-laki punya pride. Laki-laki punya harga diri. Yang dia kadang-kadang lebih sering tidak nyaman ketika hal-hal masalahnya diucapkan kepada orang lain. Karena merasa akhirnya dia tersinggung. Nah, ini juga harus kita harus bangun nih. Jadi kita harus akhirnya ada dua. Kita harus tahu apa yang boleh kita ceritakan dan apa yang tidak. Apa yang boleh ya, kita eksplor dan mana yang tidak. Jadi ya, konteksnya bukan pada dengan siapa kita bicara, tapi apa yang kita bicarakan. Ini yang menjadi penting menurut saya lebih lebih menjadi penting untuk kita apa namanya di sini harus punya rem. ya. Seringkali kan kita remnya dol ya, apalagi tadi kalau konteksnya dengan keluarga. "Oh, ini kan keluarga saya, nggak mungkin lah mereka Ya, ngejelek-jelekin, nggak ya, mungkin lah begini, nggak mungkin lah begitu, nggak mungkin lah ngasih masukan yang jelek misalkan. Ini bukan masalah mungkin atau tidak mungkin, tapi tetap bahwa namanya keluarga itu adalah ada hal-hal yang memang tidak boleh itu keluar dari pintu-pintu dari pintu atau dari dinding-dindingnya. Itu penting. Tapi ada hal yang memang oke lah kita bisa komunikasikan. Seperti itu, Ustaz. Di awal seperti itu. Masya Allah. Baik. Jadi eh, apa yang harus diulur dan ditarik bicara tentang eh, tadi kalau keluarga dari pihak pria yang melakukan pressure terhadap istri atau sebaliknya keluarga wanita yang melakukan pressure terhadap suami. Yang paling sederhana itu apa? Duduk bareng atau Ya, ini apa namanya internal communication dulu. Jadi Mas, jadi gini loh Mas. ya, Keluargamu itu, nah gitu kan ya, dibedah ya, satu-satu gitu. ya, Itu ya. kan lebih kepada gibah yang sebetulnya dibolehkan ya. Artinya kalau kita bedah kasus kan itu gibah yang dibolehkan karena untuk lebih ke evaluasi atau apa istilahnya kalau appraisal gitu kan Ya, boleh-boleh saja gitu kan ya. ya. Tetapi eh, saya melihat begini, kalau misalnya itu terjadi, mungkin apa istilahnya? Saya khawatir dengan kondisi, loh kok kamu sama keluargaku gitu? Ah, itu jadi meruncingnya jadi Ya, ya, jadi ya, ya, ya. kondisi yang
Loh kan kamu udah nikah sama aku, berarti kamu sama keluargaku juga kan kamu udah tahu dulu mereka gitu. Itu dua Berarti dua kamu nikah sama keluargaku. Ya enggak loh, nikah ya sama ah. kamu kan, dan bukan keluargamu kan. Kan istilahnya kalau kalau menikah menikah itu kan nggak cuma pribadi gitu ya, harus Iya, iya, harus iya, memahami juga buat keluarga. iya, Artinya iya, iya, kita belum selesai sama pasangan, kita harus berurusan sama begitu banyak karakter yang kadang-kadang ayo wis lah gitu. Akhirnya muncul eh, semacam a priori atau iya, mungkin iya, malah apatis iya, atau malah kalau yang nggak kuat mental itu jadi kalau model kayak saya ndablek aja gitu ya, ya iya, memang saya adanya gini ya gini aja udah gitu, paling iya, saya bawa bercanda gitu, mereka senang nggak senang ya ya saya gini gitu, artinya bukan bukan mekengkeng maunya sendiri iya. egosentris, bukan, tapi mencoba untuk memahami bahwa ya Gatal-gatal. Apa namanya? Tadi HP-mu ketinggalan masih data. ini siapa yang ngobrol ini, oh Mbak Happy Bali. Taib gini, Eh, sampai mana tadi kaget. Gini, ketika misalnya ada kondisi-kondisi seperti itu kan berarti untuk orang yang kadang-kadang suka nggak tahu ya overthinking itu ya. menjadi wajar nggak sih dalam kasus-kasus seperti ini sih? Sangat mungkin, sangat mungkin. Jadi ini kan akhirnya gini, Sat. Memang akhirnya ini ada terkait dengan culture keluarga ya. Ada keluarga yang sangat guyup sampai akhirnya tidak punya batasan. Di satu sisi ada juga keluarga yang mereka sangat punya batasan, dan inilah yang nanti kadang-kadang terjadi di kita. Kita itu tidak tahu kondisi masing-masing keluarga ya. Ada keluarga yang memang tadi semua masalah dipecahin bareng, ada walaupun anaknya sudah menikah, kalau punya masalah nanti diomongin bareng, itu ada yang terjadi. Nah, di sini sebenarnya nanti kalau secara konseptual konseptual itu disampaikan bahwa Rasulullah itu menyampaikan kalau sebaiknya namanya orang sudah menikah itu mereka tinggal sendiri. Kenapa? Ini menjadi penting untuk tadi. Mereka akhirnya punya frame bagaimana mereka berkomunikasi dulu secara internal, diberesin dulu. Mereka Oke, akhirnya punya punya clear dulu, punya regulasi khusus terkait dengan nanti kalau komunikasi begini ya. Ini ya, idealnya ya, saya bilang dalam ranah idealnya adalah mereka tinggal sendiri atau mereka punya wilayah sendiri, wilayah ini walaupun ini nanti "Duh, hmm, saya nggak bisa Ustadz, kondisinya saya harus tinggal dengan mertua ini oke lah, itu bisa nanti, tapi apa yang paling disepakati dulu adalah pola komunikasi di internal dulu antara suami dan istri. Dan juga ini perlu kelegowoan ketika istri misalkan punya unek-unek terkait dengan keluarga suami, dan begitu sebaliknya itu juga perlu di ini kan, perlu apa namanya disampaikan. Nah, ini pentingnya akhirnya cara komunikasinya adalah bukan langsung ngomong aku nggak seneng loh, gini loh. Kadang-kadang kan yang jadi masalah itu langsung kalimat negatif yang keluar, Sat. Ketika komunikasi di awal langsung kok ibumu begini sih, kok kakakmu begini sih, belum ada apa-apa langsung eh, tembak jeder gitu kan. Orang baru pulang, kadang-kadang baru pulang terus baru pulang kerja masih rada-rada keringetan, lagi ini tadi kena macet, tiba-tiba langsung aku itu nggak seneng begini, saya ini opo kan. ya, Nah, ya, ini ya, yang sering kali terjadi jeder. Nah, di sisi lain, ini yang sering jadi masalah sebenarnya. Di ya, case-nya sendiri belum clear, tapi ketika kalimat negatif itu masuk, itu sudah langsung bikin border, jedar. Akhirnya apa? Kamu kok begitu sih? Kemarin itu, nah ya, akhirnya nanti mungkin kemarin lagi pelajaran sejarah muncul akhirnya. Pelajaran sejarah muncul iya, akhirnya. iya, iya. Ini yang sering terjadi. Jadi sebenarnya gimana kita mau ini, gimana? Nah, penting akhirnya dalam komunikasi ini, makanya dalam ada hal komunikasi itu ada dua. Apa hal-hal yang belum selesai dikomunikasikan? Ya. Termasuk jangan-jangan ternyata masalah keluarga besar. Hmm. Nomor Ya. dua, kendala Itu komunikasinya apa apa? Ya. biasanya karena aristokrasi atau apa sih? Bisa bisa jadi, Sat. Jadi ini tuh Hmm. kadang-kadang memang tadi saya bilang ini culture ya, culture keluarga yang Ya, ya, semua keluarga itu punya gayanya masing-masing. Contoh ya, ya, keluarga kami indeed. itu punya kebiasaan makan bareng, ngobrol bareng di meja keluarga, negosiasi tempat makan lah, Sat, ya biasa ya gitu. Ya, ya, Tapi ada juga keluarga yang ya udah wes marek-marek no dewe, kalau sudah selesai baru ngomong kan gitu kan. Nah, inilah dari dua keluarga yang berbeda, otomatis kita punya template yang berbeda, ya ya, kan? Template berbeda, ketemu break. Nah, ini kan perlu adjustment. Ini kan bukan bab salah benar.
Apakah yang ini yang bareng-bareng salah? Itu enggak juga. Apakah yang sendiri salah? Enggak juga. Tapi perlu adjustment. Karena ini ada pola baru yang harus kita buat. Nah, pola baru yang kita sepakati seperti apa? Ini menjadi penting. Kalau nanti bahwa, oh ini aristokrasi keluarga, iya betul. Tapi ternyata tadi, kadang-kadang pun ada yang ini tadi mohon maaf di keluarga itu kadang-kadang kan ada sangat dominan ya, mohon maaf nih, Ya, ya, kadang-kadang ada ibu yang sangat dominan, pokoknya kalau pendapat ibu Sabdo Pandito Ratu, kalau udah Sabdo itu udah pokoknya nggak bisa dibenggang, pokoknya iya, begini. iya, Nah, ada juga yang memang basisnya adalah obrolan-obrolan keluarga yang cukup dinamis ya. Ini masing-masing keluarga punya gayanya masing-masing. Nah, ini yang penting akhirnya kenapa sebenarnya syariat itu menyatakan hidup sendiri itu dalam rangka ini membangun sebuah habits baru. ya, Habit baru yang kita sepakati, oke begini, dan nanti akhirnya kalau di kami begini loh, kalau di kami begini loh, kalau di kita nanti bagaimana? Karena dari aku, kamu menjadi kita. Nah, oke, kita harus punya pola yang ini. Dan ini pun perlu proses kan, nanti akhirnya kadang-kadang ya namanya manusia, oh masih ke bawah pola yang lama. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Nah, disinilah ya, nanti adjustment itu menjadi penting. Ngaten, Sir? oke. Berarti memang kembali ke personal tiap anggota keluarga itu eh, harus sudah selesai dengan persoalan dirinya, sehingga ketika ada persoalan di luar itu, istilahnya gini, harus punya sikap, oke nggak apa-apa, Ya, kita tinggal sama keluarga, tapi kita bikin pavilion, ya, sehingga pintu kita sendiri, ya, apa sendiri. Kalau makan kita kalau bisa apa namanya, kita misah, ya, nggak mau itu. Tapi kalau ibu manggil ya kita ke situ. ya, Jadi mungkin ada bagian yang kita meskipun kamar cuma sak curut gitu, ya, tapi paling tidak kita punya apa namanya, punya pemisah gitu ya, meskipun ya, dengan ya, lokasi yang sama. Itu makanya mungkin beberapa keluarga yang kemudian berkecukupan, mereka berusaha untuk mendekat ke, misalnya ibu rumahnya di situ, maka ya, kakak sebelah sini mungkin 3 rumah dari situ, mungkin yang adik mungkin agak beda RT atau apa ya, segala, tapi di lingkungan yang kurang lebih begitu kumpul, brut, langsung ya, cepat gitu ya. Itu ya, itu mungkin bagian-bagian yang bisa menyelesaikan. Tapi kan balik lagi, enggak semua persoalannya bisa selesai dengan semuanya bisa begitu. Gimana betul. kalau dengan Iya, keterbatasan? Artinya PR-nya lebih banyak lagi nih. Sudahlah ngontrak gitu ya, terus iya, kontrakannya mahal, terus sementara kena rasionalisasi gitu. Istri lagi hamil, waduh itu iya. iya loh, itu Wah, otaknya mesti iya, iya. dibelah-belah Nah, jadi berapa itu? iya, jadi disinilah yang sebenarnya saya bilang tadi, disinilah konsep ideal itu ada gap pasti dengan antara konsep ideal dengan kenyataan. Hmm, Disinilah ujiannya sebenarnya. Ujiannya kita kayak gimana dalam menghadapi ujian seperti ini. oke. Seringkali kita itu ketika menghadapi ujian seperti ini KO. Ya. Eh, Mungkin ini Zat, Afan, saya potong Zat. ya, Ada orang-orang yang kalau kita lihat di surat 45 ayat 23 surat ya, Jasiyah itu, ada orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Sehingga kadang-kadang Allah kayak nggak punya tempat di hatinya, sehingga kayak gini ya aku yang nggak bisa dong ngadepin kayak begini. ya, Wah, mana ada orang yang bisa ngadepin kondisi kayak begini? Kamu nggak tahu. Ini kan gini, ini kan ini A, B, C, D, A 1 sampai 7 apa segala macam. ya, Mana belum ada variabel yang lain yang kamu nambahin begini lagi, mana bisa? Itu kan jadi bagian yang kadang-kadang, ya. walah, 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 kok jadi merembet kemana-mana gitu kan ya. Betul, betul. Jadi denialnya tinggi akhirnya. Jadi denial-denial yang memang jadi seperti itu. Nah, ini sebenarnya saya bilang tadi, kita nggak tahu kondisi kita masing-masing. Kita Ya, tidak tahu kondisi kita masing-masing. Kita tidak tahu ujian kita masing-masing. Tapi yakinlah bahwa setiap ujian itu pasti diberikan pada kita karena kita kuat. ya. Yang La memang hari yukallifullahu ini, nafsan illa iya, wus'aha. itu udah clear, itu sudah firm, dan itu sudah dinas. Ya, Tidak mungkin tidak. Kan begitu ya, kan? Tidak pasti mungkin gitu. tidak. Pasti itu. Tinggal sebenarnya tadi saya bilang bahwa kita ini seringkali pengennya hasil yang bagus doang tapi tidak mau berproses dengan baik. Hmm. Ini kan bagian dari proses. Misalkan tadi, saya yang omongin, Ustadz mah enak, rumah sendiri. Lah saya Ya, masih sama tinggal sama mertua. Nah kan gitu kan. ya. Kita Padahal selalu saya tinggal melihat, juga sama mertua. gitu. Nah, ini yang seringkali terjadi bahwa kita tuh melihat sisi-sisi itunya. Ya kan?
Nah, jangan-jangan memang kita hari ini memang ujiannya di situ, ujiannya masih di situ. Ya, Bukan berarti ya tadi yang saya sampaikan, misalkan idealnya pavilion punya punya pintu sendiri. Bagaimana kalau pintunya nyatu? Ya nggak masalah juga gitu loh. Kenapa? Berarti kan kita masih punya ruang kamar yang memang itu menjadi dalam tanda kutip wilayah kita. Dan ya, disinilah di ruang kecil ini harus clear. Harus ya. clear pembicaraannya. Nah, ingat ketika sudah punya anak, jangan di situ lagi. Kenapa? Anak harus punya tempat lagi. Nah, ini berarti apa? Memang kita dididik dan kita harus punya niat bahwa kita harus mandiri. Nah, ini kan Oke. sebenarnya di situ. Nggak boleh bertahan. Tapi, Ustaz, nggak mungkin karena kondisinya kita harus nemenin orang tua. Ya, ini berbeda lagi ya. Nanti konteksnya berbeda lagi. Terus, ujiannya adalah mertua saya begini, begini, begini. Nah, Hmm. ini ujian, saya bilang. Ujiannya memang di situ. Apakah kita bagaimana? Allah sudah sampaikan bahwa kamu kalau menghadapi orang tua kamu nggak boleh ngomong cih, kan gitu. Tetap berarti Ya. apa? Di sini ujiannya dan setiap orang punya ujian masing-masing. Apakah Ustaz Dodi nggak punya ujian? Oh besar saudara-saudara, tapi kita nggak tahu. Ya kan gitu, saya nggak tahu. Makin tinggi pohon, makin makin Betul. makin jenderal setan ya. Iya, makanya tadi saya nggak tahu kondisinya. Jadi maksud saya begini, disinilah nanti sebenarnya kita harus membuat pola yang sesuai dengan kondisi kita. Saya tidak, makanya saya sering sampaikan, tidak ada pola yang fix firm. Harus seperti ini. Enggak, kenapa? Ya, Karena nanti parameternya berbeda-beda. Nah, disinilah nanti perlu adjustment-adjustment. Oke, ternyata makanya mengenal diri menjadi penting, mengenal pasangan menjadi penting, mengenal oke, keluarga pasangan menjadi penting. Karena oke. pasti semua ada selanya. Pasti. Cuma kadang-kadang kita lagi capek, jadi akhirnya selanya ketutup. Hmm. Kita Ya, hanya ya, fokus pada kekurangannya, kelebihannya ketutup. ya, Ketika kita fokus pada satu pintu yang tertutup, kita itu nggak akan pernah lihat pintu yang terbuka. ya. Kenapa? Karena kita fokus pada pintu saja. Kalau sama dengan tadi, kita itu lebih fokus pada masalah kadang-kadang, bukan fokus pada yang ngasih masalah. Oh, oke. Gimana Gitu. mau ngomong solusi ya? Nah, kenapa? Masalah itu kan pesan, Zat. Ya. Kita fokus pada isi pesannya apa pada yang ngirim pesannya. Hmm. Ya, ya, ya. Ujian saya bilang, makanya saya bilang tadi ujian kita itu masing-masing. Saya bilang ujian ujian saya yang sering ngomong berbeda dengan ujian teman-teman yang nggak mungkin nggak ngomong gitu kan. Yang kita Ya. kadang-kadang ya Allah baru ngomong begini jebret gitu kan, kena di kita. Baru ya Allah padahal baru tadi ngomong ya kan udah ini ya kadang-kadang itu yang terjadi pada diri kita. Dan tapi tadi oke, berarti saya harus belajar untuk menghadapinya. Makanya bagi saya pertanyaan atau kondisi teman-teman itu menjadi refleksi bagi saya, bagi kami. Nah, ini kembali lagi tadi Ustadz sampaikan. Terus Ya. bagaimana dong ngadepin seperti itu? Nah, coba kita pakai analisis, Hmm. dianalisis. Oke, hari ini ternyata kelemahan kita apa? Ini mohon maaf nih, mohon maaf. Ya, Seringkali ya. ternyata yang paling sering adalah mohon maaf pihak laki-laki yang merasa lemah ketika di hadapan keluarganya. Nah, Oke. ini kadang-kadang sering kali itu. Jadi akhirnya kurang kuat. Nah, ini yang perlu bahwa laki-laki harus berani memutuskan dan harus berani tinggal sendirian dalam kondisi kondisi normal ya. Kalau misalkan berbeda nanti kondisi orang tua harus ditemenin. Separah apapun ya. Iya, kalau kecuali Separah apapun ya. iya karena ini sebenarnya disitulah sebenarnya perjuangan tuh di situ. Ya. Nah, kecuali memang ibu atau ada bapak yang harus ditemenin itu mungkin kondisinya mesti berbeda. Tetapi usahakan memang untuk hidup sendiri. Ya kalaupun nggak bisa tadi, nggak bisa jauh ya, walaupun cuma beda serumah atau cuma beda 5 meter, 2 meter nggak masalah, asalkan punya Ya. tadi, punya sendiri. Kenapa? Bisa. Karena Bina marwah. disinilah sebenarnya ujiannya lebih akan menjadi penentu tadi. Keluarga itu ya tadi faktor-faktor lain itu orang tua segala macam itu ada di luar garis ini, garisnya garis kedua bukan garis pertama seperti Ya. itu. Ya. Gitu saya. Jadi memang harus balik lagi, kita harus sudah selesai dengan Allahnya, Ya, sehingga Allah cawe-cawe dalam hidup kita. betul, Dan betul, kemampuan menyerahkan semua urusan kepada Allah itu harus konkret, bukan dalam tahapan wacana. betul. Berarti memang harus soleh suaminya, harus soleh istrinya kalau kepengen apa namanya minim konflik Betul. atau gimana tuh? Begini.
memilih jalan kesolehan. Kalau saya lebih sering mengatakan memilih jalan Hmm. kesolehan. Ya, 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 ya. Karena Karena kesolehan bukan hasil ya, bukan hasil, bukan hasil, untuk prosesnya. kesadaran untuk menjadi soleh ini menjadi penting. Dan ini menjadi penting dan akhirnya ini bukan apakah nanti ketika soleh minum konflik, tidak juga. Ya, Karena ya, sebenarnya ya. tadi apa? Dia Rasulullah lebih SAW kurang soleh apa gitu ya? iya, buktinya istrinya cemburu juga itu kan gimana? Padahal itu kan ya istilah kata gitu ya. Nah, apakah Rasulullah kurang soleh apa tiba-tiba ditolak cintanya? Ya, Ya kan dalam artian bahwa apakah kita semua punya ujian masing-masing? Akhirnya apa? Ketika kita tadi memilih jalan kesolehan dan kita akhirnya sadar ketika Allah memberikan kita ujian, kita siap. ya, Karena ujian Allah itu nggak ada orang dalam, kita nggak ada orang dalam, Ustaz. Nggak dikasih bisikan. Kalau di guru itu masih ada ini kan, ya besok ujian ya, kita masih siap-siap gitu kan. Kalau ujian dari Allah itu kan ujuk-ujuk aja, ujuk-ujuk cuma petunjuk gitu kan, langsung jebret gitu keluar lah. Waduh, diuji seperti ini, gimana ceritanya gitu kan? ya. Ya ini mau nggak mau kita harus ini, kita harus apa namanya mau gitu. Nah ini yang kita harus makanya tadi teman rahmati Allah, ini menjadi penting bagi kita untuk tadi secara internal pastikan clear dulu, pastikan Ya. selesai dulu terkait tadi, apakah misalkan terkait dengan pola komunikasi di rumah, atau kemudian bagaimana kita menentukan pola komunikasi, bagaimana kalau kita menghadapi pendapat-pendapat pihak lain, dan Ya, kita harus tahu mana yang menjadi tadi wakilnya, prioritas yang kita selesaikan, ya. satu, kedua mana yang harus kita berdua selesaikan, dan mana yang orang lain selesaikan. Nah, ini menjadi penting kalau ini sudah tahuan, itu enak nanti akhirnya ke belakangnya. Kalau belum selesai, berarti selama nanti belum selesai, ingat, kayak yang saya bilang bahwa ketika kita tidak punya arah, setiap tempat itu bisa narik kita. Setiap Kalau tempat, kita tidak, ya Zat, setiap tempat, akan bisa menarik kita. maksudnya gimana, Ustaz? Jadi Ustadz nggak punya tujuan, mau pergi ke Oke, Jakarta Pusat misalkan. oke. Coba lihat, ih rame, bisa nengok kan? Wah, mendingan ke sini aja. Hmm. Jadi punya alternatif baru. Iya, kenapa? Oke. Karena tadi kita nggak punya arah dan kita nggak punya clear. Nih loh, kalau ini kita sudah punya sesuatu yang pasti nih, hal ini kita hanya selesaikan berdua. Nih, kalau itu sudah ada, mau kayak gimana pun udah selesai. Orang kita sudah punya kesepakatan kok. Ya. Ini yang penting jadinya akhirnya. Ustaz, tapi suami saya nggak mau diajak ngobrol, Ustaz. Nah, ini kan sering masalah. Ya. Saat istri saya juga susah diajak ngobrol, Ustaz. Nah, susah itu persepsi. Belum Pertanyaannya kenapa? dicoba. Iya. Atau jangan-jangan polanya yang keliru. Nah, ini menjadi penting akhirnya persepsi dan ekspektasi pasangan kita terhadap pasangan seperti apa sih? Jangan-jangan ini masalahnya di situ. Kita sudah mempersepsi, kita sudah mengekspektasi dulu. Ya. Harusnya, kadang-kadang kan kalimatnya harusnya. Harusnya kamu kan begini. Kata suami kepada istri. Kata istri juga sama. Harusnya kamu begini. Lo yang Ya. mengharusin sopo. Gitu kan, yang mengharusin itu sopo gitu. Nah ini yang seringkali terjadi seperti itu. Eh, saya kepengen eh, sahabat MKI ini Ya, sharing sama kita. Entah itu kasusnya saudaranya, entah kasus eh, sepupunya, mungkin apa gitu ya. Kalau bisa kita coba ya. jadikan sebagai sebuah contoh kasus gitu ya. Boleh nggak Bapak Ibu silakan kasih ke kita. Jika suami begini, sementara istrinya begitu, eh, gimana kita harusnya menyelesaikan itu gitu. Kita kita coba beberapa dulu. Boleh silakan dari beberapa eh, Bapak Ibu nih. Kalau biasanya orang yang mau belajar ini biasanya wajahnya mirip semua. Zat. Kalau ini kalau dibuka nih wajahnya mirip semua, coba-coba bermasalah semua. Tapi kalau nggak ada masalah, apa nggak punya pahala gitu ya, nggak punya Ya, ya, apa, ya. nggak punya amal gitu ya. Hmm. Monggo silahkan, Bapak Ibu kalau ada yang punya contoh kasus gitu, kepengen kita bedahnya seperti apa. Agak-agak fiktif juga nggak apa-apa, tapi paling tidak kita punya satu model gitu ya. Kalau begini gimana ngatasinnya gitu. Monggo silahkan dari Bapak Ibu kalau ada yang berkenan mau nyoba sharing
Dari Budi Darmi boleh. Mbak Dina, monggo. Silahkan, Mbak Din. Assalamualaikum Ude Coach Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nostalgia, inget zaman waktu mau nikah kalau bahas ini. Karena Gimana? Dina sama almarhum suami itu dulu nikah bukan yang gampang jalannya gitu ibaratnya. Ya. Sempat ditentang sana sini gitu, sempat ya banyak hal lah gitu sampai akhirnya suami meyakinkan bahwa ya saya yang dinikahi gitu ke keluarganya gitu. Sampai Indian saya pas mau nikah cuma punya syarat satu ke beliau gitu. Saya nggak mau tinggal sama mertua apapun kondisinya, ngontrak deh kasarnya gitu. Ya. Saat itu seperti itu gitu. Nah, sambil seiring jalan ya biar waktu membuktikan saya bilang gitu apa yang dulu diucapkan apa segala macam ya alhamdulillah sih sampai hari ini kondisinya sudah baik-baik aja gitu. Nah, yang tadi disampaikan gitu ya faktor di luar kita itu kadang yang apa ya yang mengganggu tanda kutip ya sebenarnya kitanya baik-baik aja gitu kadang yang di luar kita itu malah yang Merosot. untuk gitu maksudnya jadi yang riwah kitanya baik-baik aja kenapa dia riwah gitu kasarnya seperti itu gitu untuk yang saat ini gitu untuk yang saat ini yang saya alami pribadi ini kalau dengan keluarga ayahnya anak-anak soal memutuskan sekolahnya si kakak gitu saya sempat dimarahin tanda kutip gitu pas saya memutuskan kakak untuk pesantren gitu. Kenapa harus memilih pesantren? Udah tahu Ya. ayahnya nggak ada. Gitu. Ya. Kasarnya kayak gitu. Ntar kalau kurang kasih sayang apa lain sebagainya deh banyak alasan lah yang disampaikan oleh ibu mertua saya gitu. Ya. Sampai saya akhirnya meyakinkan beliau gitu bahwa ya insya Allah everything okay gitu. Insya Allah untuk kasih sayang apa segala macam insya Allah nggak kurang gitu. Nah yang ingin saya tanyakan adalah ya memang si apa ya hal tersebut tuh kadang yang memang mengganggu kita untuk ridho gitu ya Ustadz ya gitu. Ya. Nah, bagaimana gitu kalau mungkin ada doa atau apapun gitu yang kita bisa melembutkan hati orang-orang di sekitar kita gitu. Kadang yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Kadang kan kalau kita memang beda frekuensi dengan orang yang ada di sekitar kita itu kan jalannya jadi agak sulit gitu loh. Ya. Untuk kita jadi lebih legowo, untuk kita jadi lebih ridho gitu ngejalanin semuanya. Mungkin itu sih Ude gitu minta Oke. nasihatnya. Terima kasih. Baik. Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Izin duluan, Ustaz. Nanti antum Halo. nambahin, Ustaz. Iya, Bang. Kalau dari saya, buktikan dengan karya. Jadi apa yang dituduhkan itu ternyata tidak menjadi ketakutan mereka. Artinya justru dengan mempesantrenkan gimana sih, memasukkan mereka ke pondok pesantren itu justru membuat dia lebih punya orang tua dalam tanda kutip karena musrifahnya dan semua tokoh-tokoh figur yang ada di sana, para ustadz, mudirnya, apa segala macam, itu memberikan contoh sosok yang bisa menjadi teladan buat mereka. Bayangkan kalau kemudian tidak di pesantren. Di sekolah umum itu agama itu cuma 2 jam pelajaran, which is nggak 2 jam. 1 jam pelajaran cuma 45 menit. Gitu ya. Jadi cuma 1,5 jam setiap pekan. Aduh, gimana caranya ngenalin anak untuk bisa dijaga sama Allah selama selama sepekan itu kemudian tidak ada siraman agama atau tidak punya kebiasaan mutabaah yang ada di pondok pesantren gitu. Itu kalau buat saya begitu. Jadi begitu muncul anaknya justru justru tunjukin tuh dipamerin ke ibu mertua gitu. Hafalannya udah berapa Dek? Sekarang Dek kasih tahu sama nenek tuh udah belajar apa aja dan seterusnya. Jadi malah malah kayak dijadiin showcase. Nih loh anakku ternyata tanpa bapaknya di pondok pesantren seperti itu. Kalau dari saya gitu Ustaz. Monggo Ustaz. Iya. Iya. Kalau saya di paradigma awal memang bahwa bagaimanapun setiap kita pasti punya pendapat yang berbeda. Kita punya sudut pandang yang berbeda. Ini yang penting sebenarnya kalau bagi saya, karena beliau menyatakan seperti itu pun pasti punya dasar ya. Dan ini Ya, kadang-kadang yang tadi saya bilang, mencoba memahami alur berpikir itu menjadi penting karena seringkali kita tidak tadi
Rasulullah itu orang yang paling 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 bisa dan apa ya, paling paham terkait dengan lawan bicaranya. Ya. Nah, ini menjadi penting. Makanya saya bilang tadi di awal bahwa yang menjadi kata ini adalah ketika bagaimana kita ini memahami lawan kita dalam tanda kutip tadi ya. Ada pihak-pihak lain. Kalau Mbak Dina tadi, wajar nggak sih? Kalau dalam tanda kutip, wajar nggak sih mertua menyatakan seperti itu? Wajar. Ya. Dengan pola pikirnya. Ya kan? Dengan Ya. pola pikirnya. Karena perspektifnya dia ya begitu itu gitu Begitu, kan. ya. Di sisi lain, apakah wajar nggak? Yang kita pahami wajar karena kita ini juga punya sandaran. Punya POV Nah, sendiri. ini yang penting bagaimana tadi. Akhirnya jawabannya tadi, Ustadz tadi, jawabannya adalah di sini jangan sampai muncul akhirnya konfrontasi di sini. Karena ini bukan tentang bab benar salah. Ya. Ini bab cara pandang. Makanya saya bilang tadi, ada bab-bab yang sifatnya prinsipil, yang tidak bisa diganggu gugat misalkan, Ya. itu clear. Tapi kalau ini hal yang sifat seperti ini kan sudut bab pendapat ya. Orang berpendapat A, ada yang berpendapat ya udah yang menjadi kan ya, akhirnya gini, yang pendapat bahwa nggak usah dimasukin pesantren, bahwa pendidikan itu di tangan orang tua misalkan gitu. Ya, ya Ya. nggak salah gitu kan. eh yang ini juga yang menjadi penting adalah bagaimana kita hari ini bisa bisa lebih fokus gitu kan, bisa lebih fokus untuk tadi untuk mengambil langkah-langkah. Makanya tadi Mbak Dina ketika sudah ya itu kan beliau pun pasti akan memahami kok, walaupun grundel itu pasti bisa memahami. Ya. Mungkin menghindari konfrontasi tadi, Ya, bahasa yang disampaikan mungkin lebih lebih harus ya bagaimanapun kita tetap anak gitu kan ya. ya betul. Orang tua itu mau segimanapun ya itu tetap orang tua, akan tetap sayang sama kita dengan caranya gitu. Yang kadang-kadang kita ini, duh, saya ini udah punya anak 4 kok masih dianggap kayak anak-anak aja ya kan, sampai kapanpun akan tetap dianggap sebagai anak-anak, wong kita anaknya gitu kan. Ya. Gitu. Gitu Mbak Din, kurang lebih Mbak Din dari saya dan dari Coach Ruli. Siap udah, cuman kadang jadi ke anaknya nih, kayak ke kakak tuh jadi kayak komen tuh jadi kayak kenapa sih Mak yang harus gitu? Kenapa sih gitu? Jadi karena kan itu semua kan pilihan si kakak ya gitu kan. Ya, Kalau saya Ya, kan just the best support system sebisa saya gitu kan. ya, Kadang ya, 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 jadi yang kasihan gitu kan. Kadang di betul. luar pas saya lagi dua mungkin teleponan atau segala macam dengan eyangnya gitu. Kok yang tadi ngomong gini 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 gitu. Nah Ya, itu kan kadang yang kasihan si anaknya justru betul, saya ya, betul. kadang. ya, ya, Nah, di sini nanti akhirnya yang dituntut dewasa kan tidak hanya kita. Yang dituntut dewasa akhirnya juga anak-anak bahwa ternyata di luar kita itu, masih ada ya tadi sesederhana bahwa kalau kamu senang bayam belum tentu orang lain senang bayam. ya. Dan kamu juga harus bisa, nah, dan tadi di sini alhamdulillah, tapi malah tadi alhamdulillah si kakak mau menyampaikan itu. Di sisi lain alhamdulillah neneknya juga mau menyampaikan. Kenapa? Akhirnya keterbukaan ini membuat anak lebih cepat dewasa daripada nanti gaya-gaya belangkon. Kalau gaya udang-udang udah gak ada masalah, belakangnya nggak jendol, ya kan? Kalau gaya-gaya Ini kewer-kewer nih. lah kewer-kewer tapi nggak jendol saat nah, eh apa namanya, kalau yang tadi saya bilang ini menjadikan anak akhirnya bahwa oh ternyata di dunia itu nggak seragam ya, ternyata nggak seragam, dan ketidakseragaman itu harus kita bahwa kak memang inilah dunia, inilah cara dunia bekerja gitu. Dunia bekerja bukan akhirnya, jangankan itu dalam satu lingkaran saja ternyata ada cara yang berbeda pendapat. Nah, disinilah nanti akhirnya hati-hati ketika kalimat negatif yang keluar. Nenekmu memang begitu atau ayahmu memang ya. Kadang-kadang sering kali nih, ketika ada masalah bapak sama ibu nggak klop misalkan, kita cari pembelaan. Bapakmu memang gitu gayanya. Nah, ini hati-hati. Makanya tadi saya bilang ujiannya di sini, Mbak Din. Ujiannya adalah bagaimana kita tetap menyatakan nenek berpendapat karena seperti itu karena nenek sayang sama kamu dan nenek pengennya begitu. Nah, yang paling penting hari ini tadi doanya, misalkan tadi kalau Mbak Din nanya doanya apa? Ya tadi doa membolak-balik hati. Doa membolak-balik hati itulah yang paling cocok untuk kondisi seperti ini. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita. Ngatan Mbak Din. Kalau boleh Yes. nambahin dikit, Gimana? eh,
Jadi bagian yang kadang-kadang gini, kalau saya kasih contoh ke anak ya, eh, kasih aja barang sesuatu yang kalau kemudian eh, kita tunjukin ke dia misalnya, ini eh, apa kalau menurut kamu? Remote, oke. Kamu lihatnya apa? Ini lihatnya cuman ada tombol di sini, ada apa? Ada tulisan, terus udah cuman tutup baterai doang. Bapak lihatnya dari sebelah sini beda. Yang Bapak lihat ini ada tombol-tombol, ada apa segala macam dan seterusnya, fungsi-fungsi ini seterusnya segala macam. Artinya kalau ini adalah cara pandangnya nenek terhadap kamu, cara pandang kita terhadap nenek ini, maka yang penting buat kita adalah memberikan seluruh pandangan kepada orang yang menganggap kita berbeda dengan kita. Atau saya biasanya berikan contoh ini, Mbak Din. Eh, Cerita tentang The Elephant and Seven Blind Men. Jadi kalau ada 7 orang buta gitu ya, kemudian dibawa ke Taman Safari atau ke Ragunan gitu, atau ke Biroloko di Jogja gitu, atau di manalah pokoknya yang ada gajahnya gitu. Maka kemudian mereka karena buta, maka disuruh ngedeket ke gajah. Hmm. Maka satu orang akan menganggap, oh gajah tuh kayak begini ya, ternyata ya lembek, melengkung, ujungnya basah. Yang satu bilang, enggak, dia tuh tipis tapi lebar. Enggak, ini keras, lancip, kayak tulang begitu. Oh enggak, kayak pohon kelapa. Oh enggak, kayak tembok. Enggak, anyir, kayak bau pesing gitu. Tapi basah, benyek-benyek gitu. Ternyata yang dipegang ya satu megang belalai, satu megang gading, satu megang eh, apa namanya kupingnya, satu megang kakinya gitu. Kemudian yang satu lagi megang buntut gitu, sehingga punya perspektif yang berbeda. Nah, kalau saya meminta mereka semua 7 orang ini untuk kemudian gantian. Nah, yang ini belalai, yuk gantian pegang belalai. Ini belalainya. Nah, ini pegang gadingnya. Ini pegang kupingnya. Udah semua kita ke kaki depan. Ini ke perutnya. Ini kaki belakang. Ini buntutnya jangan dipegang karena baru pipis dia. Eh, Terus kemudian ini kaki sebelah kanan belakang, ini kaki, sehingga secara utuh mereka bisa membayangkan, punya punya theater of mind. Oh, gajah itu gitu ya, nggak bisa dijelasin gajah itu vertebrata yang mamalia, nggak bisa. Tapi harus betul-betul diberikan penjelasan bahwa belalainya begitu, gadingnya begitu, kupingnya begitu, kaki depan, kaki belakang, perutnya begitu, dan seterusnya. Sehingga mereka punya perspektif yang utuh tentang gajah itu seperti apa. Jadi melihat dari berbagai perspektif jadi anak dan mertua mesti dihadirkan bahwa perspektifnya seperti itu. Sehingga melihatnya nggak cuma ngotot. Enggak kok lembek, saya pegang sendiri, saya cetok, cetok, welo-welo, saya megangnya kayak itu gitu. Padahal dia nggak ngelihat gitu. Padahal kalau ngelihat utuh, semuanya jadi begitu. Kurang lebih gitu, Mbak Din. Ya, Ustadz, mohon Ya, maaf siap. izin, saya Iya. ini ada kondisi darurat yang baru ada yang ngontak kondisi darurat Oh, harus siap, diiniin. Saya siap. off dulu sebentar. Monggo, Ya, monggo, Zat. benar. Oke. Monggo, Zat. Monggo, monggo. Katuran. Ya sarallah muran insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yuk kita bedah kasus lagi. Kira-kira ada bedah kasus yang lain, monggo. Silahkan. Bude Darmi, ahlan wa Bismillah. sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Bude. Makasih, Dek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak Hayakallah. bising ya, Ude. Di tetangga saya lagi ada yang hajatan. Mudah-mudahan Hmm, kedengaran. Saya udah ngumpet, udah ke kamar belakang, ke kamar anak saya. nggak kedengeran? Enggak kedengaran ya, Alhamdulillah. Eh, saya tuh eh, berumah tangga sudah 24 tahun lebih, mau 25 tahun malah. Masya Allah. Nah, saya tuh kayak kata orang, kayak situ lah dijodohkan gitu ya. Dari awal saya nikah, saya selalu berharap, ya kita kan pengen suami yang soleh gitu ya. Ya, Nah, suami saya termasuk orang saya nilai tidak peduli dengan sekeliling lah gitu ya. Dari oke. saya anak pertama sampai anak saya kelima, saya kan udah tahu ya anak saya 5, Ya, eh, karena saya punya anak kembar. Itu saya masih diam ya ketika mereka kecil-kecil gitu. Ya udah saya berusaha bersabar gitu. Tapi ketika ya. sekarang
anak saya sudah remaja semua nih. Yang paling kecil sudah kelas 2 SMA. Saya sih ingat beberapa waktu lalu dia bilang jangan jangan terlalu berharap bahwa dengan berumah tangga kita mendapatkan kebahagiaan. Boleh jadi itu Betul, ladang dakwah bagi kita. betul. Tapi ketika anak saya ini sudah pada mulai dewasa nih, mereka memperhatikan dari kecil sampai mereka seperti sekarang, akhirnya mereka punya kesimpulan sendiri. Oh, ayah tuh seperti ini ya, seperti ini. Dan saya terkadang saya jadi tidak bisa berkata apa-apa gitu ya. Ya, Saya malah terutama anak saya yang laki-laki nih udah ya. Saya sampai gini, ya Allah, mudah-mudahan Dek kamu lihatlah dari orang tua kamu contoh yang baik gitu. Karena saya bingung udah. Saya ya, ibaratnya kayak jalan tuh sendiri gitu loh. Jalan tuh kaki satu lah istilah gitu ya. ya, Dan ya. sekarang saya kondisi bingung karena anak saya udah pada dewasa, dia menyatakan seperti itu dan sampai hari ini memang ya maaf ya, ini mungkin aib ya udah ya. Tapi saya nggak bisa mendam sendiri. Saya bingung gitu loh menghadapi anak saya ketika mereka bertanya gini, aduh saya kadang merasa ya Allah, paling adanya kau lah gitu. Ya Ya, Allah kok mudah-mudahan saya kuat kuat seperti itu ya. deh. Oke, Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Mudah-mudahan saya nggak gegabah memberikan beberapa pandangan. Ini hanya sekedar pandangan pribadi saya aja, Bud ya. Nanti Coach Ruli insya Allah bisa kasih konklusi yang lebih baik. Jadi pertama, munculkan izahnya. Dalam pengertian, tutupi kekurangan-kekurangannya meskipun kelihatan. Tetapi kalau kata Rasulullah SAW itu berikan uzur. Berikan uzur. Artinya gini, kita mesti pahami bahwa kenapa bapakmu begitu kira-kira, gitu ya. Maka munculkan izahnya. Seperti sebagaimana Ibunda Hajar, ketika ayahanda Ibrahim tidak bersama dengan Ismail, tapi tetap kecintaan Ismail kepada Nabi Ibrahim itu luar biasa. Kok bisa gitu? Karena pencitraan yang dibuat oleh Ibunda Hajar terhadap ayahanda Ibrahim begitu luar biasa. Tidak ada sosoknya. Tetapi begitu memuliakan. Jadi artinya gini, kalau kalau bahasanya Ibunda Hajar nih, ini untold stories ya. Jadi kalau mau ditelisik hadisnya siapa udah nggak ada. Tapi kalau kita mau lihat hasilnya, gitu ya, kita lihat surat 37 ayat yang ke-102. Bagaimana sikap seorang Ismail terhadap ayahandanya yang tidak pernah memberikan pendidikan kepadanya selama kurang lebih 8 atau 10 tahun. Yuk kita pelajari surat 37 ayat 102. Kalau ada yang berkenan copy paste di chat grup, monggo, silahkan. Bude berkenan baca terjemahannya? Saya At- lagi dia Bro. Siap, Oh, oke. Bude. Oke, Yang mangga, Bude boleh. mangga. Mangga, Iya. mangga, mangga. Mangga, mangga. Silakan. Surat 37, 102. As-Saffat. Nah, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, oke, itu Ibrahim, tandanya, punten teh. Itu iya, tandanya sampai kepada usianya. Itu maksudnya balik. Jadi balik itu dalam tafsir dikatakan antara 8 sampai 10 tahun. Lanjut. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Masya Allah. Dia, Stop dulu teh, tahan dulu teh, punten. siap, Jadi ketika Ibrahim alaihissalam udahlah nggak pernah ngurus anak, tiba-tiba datang mau menyembelih anak itu. Artinya ini ayah model apa nih? Nggak pernah ngedidik, nggak pernah apa, terus tiba-tiba anaknya mau dipotong. Tetapi lihat bagaimana ketika ayahanda Ibrahim memberikan kesempatan kepada Ismail untuk juga beropini. Anak umur 8-10 tahun itu sudah diberikan kemampuan untuk beropini. Oke, ini jadikan pelajaran buat kita nanti, Bude. Oke, kita lihat bagaimana reaksinya Ismail ketika ayahandanya hendak menyembelihnya. Mari kita lanjut. Silakan, Teh. dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Masya Allah. Lanjut. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Masya Allah. Tabarakallah. Syukran jazakumullah wa barakallahu fiik, Teh Nadia. Perhatikan jawaban Ismail. Wahai abati, ya abati. Ya. Kama amar, seperti yang diperintahkan oleh Allah kepadamu.
Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan mendapati aku sebagai anak yang sabar. Hei, dari mana sabarnya ini kalau bukan didikan ibunya? Bagaimana mungkin dia tidak diurus sama Ibrahim, dia datang-datang mau ngambil nyawa, kok bisa-bisanya dia menyatakan bahwa satajiduni insyaallah minas sabirin. Artinya gini, kalau kemudian kita bisa melihat bahwa Ismail itu nggak tiba-tiba loh begitu. Dia berproses dengan pendidikan ibunya yang sekitar 8-10 tahun ditinggalkan oleh ayahnya. Terus kemudian didatangi ayahnya mau disembelih. Terus kemudian disuruh mikir. Anak umur 8-10 tahun suruh mikir. Dan dia bisa jawab dengan cemerlang seperti itu. Dia kan Nabi Ustadz. Betul Nabi. Tapi didikan orang tua yang modelnya seperti apa? Artinya jangan menganggap bahwa ya jelas saja Nabi. Jangan pernah meletakkan para Nabi itu di menara gading sehingga kita susah untuk nirunya. Bukan. Ini adalah bagian yang kemudian setiap kita punya PR bahwa kalau mereka bisa melakukan seperti itu, buat apa Allah menampilkan ayat itu kalau bukan buat kita tiru, gitu kan ya? Oke, sekarang pick and apply ayat tadi itu kepada kehidupan Ibu De. Bisakah Bude munculkan izahnya suami? Bapakmu itu udah usianya sekian. Beliau latar belakang keluarganya seperti ini. Dan beliau memang punya karakter seperti itu. Jangan diselipkan tentang ibu sih maunya begini gitu ya. Itunya jangan. Tapi munculkan izahnya, pendam kesabaran yang tadi Bude jaga tadi itu keep it that way, tetaplah seperti itu. Tetapi kemudian buat namanya suami itu izahnya tetap dihormati di mata anak-anak. Nah, setelah munculkan izahnya, maka kemudian anak-anak jadikan yang kedua, langkah yang keduanya ketika yang pertama adalah munculkan izahnya, yang kedua, fungsikan mereka sebagai pendakwah juga. Artinya, kalau Nabi Yunus itu harus masuk perut ikan untuk bisa sabar di surat 21 ayat 87-88 gitu ya. Sampai Allah kemudian memasukkan dia ke perut ikan di laut dalam, di perut ikan di kegelapan malam dan ada tulumat, ada kegelapan yang tiga itu. Maka munculnya Nabi Yunus alaihissalam bin Matta ini kemudian menjadi orang yang sabar setelahnya. Bisakah kita menganggap bahwa anak-anak itu dikasih bapak yang begitu itu anggap sebagai dulumat? Yang Allah Subhanahu wa taala ingin memunculkan kesabaran di versinya mereka. Kalau dari saya gitu teh. Udah gitu. Sehingga kesempatan kita untuk oke, kamu sekarang sudah remaja, kamu sudah lewat dari masa 8-10 tahun, kamu sudah besar, maka ini tugas kamu sebagai pendakwah harus sabar. Memang bapakmu dari dulu itu gayanya begitu dan kita harus hormati dia. Bagaimanapun, seburuk apapun perlakuannya kepada kita, semalas apapun kegiatan yang beliau lakukan, sejelek apapun karakter yang dia punya, dia tetap bapakmu. Hargai dia, gitu, cintai dia, sebagaimana kita nanti harus belajar banyak dari beliau. Bukan belajar dari kehebatannya, mungkin belajar dari kelemahannya. Karena gini, kalau anaknya petani itu bercita-cita nggak mau jadi petani, boleh nggak? Boleh, Ada yang salah nggak? nggak ada. Nggak ada. Jadi artinya, oh bapakku kayak gitu, saya nggak mau kayak gitu. Jadi ketika saya dulu dihajar pakai rem kopel, kopelnya kopel tentara lagi yang bakalnya itu saya ingat masih digosok pakai braso itu kalau tiap kali pulang ke rumah itu wah menggila nggak karuan dan itu jadi sasaran ke kaki kalau kami mulai rewel dan kami mulai nakal dengan kenakalan kami. Tapi itulah gaya tentara yang bapak dan ibu menghajar kami seperti itu kalau kami sudah keterlaluan. Dan saya ingat betul bahwa dengan begitu kami disiplin. Gitu. Nah, kemudian saya kemudian berkeluarga, saya langsung tanamkan kepada diri saya nggak mau balas dendam terhadap apa yang orang tua saya lakukan kepada saya. Kan secara psikologi banyak orang yang kemudian kalau anaknya digituin nanti dia akan balas. Kalau anak jadi kasar pasti dia akan jadi kasar, gitu kan ya. Dan itu menjadi kejahatan yang terulang secara terus-menerus karena dia setelah trauma dia akan ulangi kepada orang lain dan seterusnya. Itu enggak. Saya putuskan kondisi bahwa saya nggak mau membesarkan anak saya seperti itu. Nah, saya kepengen dengan pola yang Rasulullah SAW hadirkan ternyata lebih luar biasa. Padahal Rasulullah SAW itu kurang keras terpaan ujian
yang beliau berikan itu. Dan memang kalau kita sadari memang hidup ini kan banyak ujian ya. Kalau banyak cucian itu laundry katanya. Nah, kurang lebih kayak begitu, Bude. Mudah-mudahan Iya, bisa dipahami ya, Bude. iya, iya, Baik, iya. Makasih udah. baik dengan Cuma senang hati. itu ya, Barakallah. Ya, apa? Udah, saya jadi ini lagi ya. ya. Jadi anak saya tuh kalau anaknya perempuan punya trauma sendiri gitu ya, karena Hmm. pernah pernah kena tangan gitu ya. Hmm. Jadi sampai sampai hari ini dia suka bilang, aku nggak akan lupa Bunda sampai kapanpun. Iya. Jadi Nah, itu di healing boleh. Di healing boleh. Maafin, Nak. Maafin. Mungkin ya, cara mereka sayang ya bisanya seperti itu, gitu. jadi Mereka anak iya, kan kalau punten ya, nun sewu kalau saya melihat itu, beliau nggak punya ilmu seperti Rasulullah SAW. Beliau nggak punya ilmu sebaik kita yang ngaji tiap hari, gitu ya. Maka pahami bahwa bahasa-bahasa tubuh yang digunakan oleh mereka itu ya sehitam putih itu. Dan itu sepertinya kalau saya perhatikan kita orang Indonesia rata-rata begitu, Bre. Jadi kalau nggak hitam itu nggak ada alternatif lain selain putih. Kalau nggak ini berarti gitu ya. Gitu. Misalnya gini, eh, orang ngomong nih, kamu suka ketoprak nggak? Enggak, aku nggak suka ketoprak. Ih, segitu bencinya lo sama ketoprak. Lah, siapa yang benci? Siapa yang benci? Seolah-olah kalau nggak suka tuh jadi benci gitu. Jadi apa istilahnya? Saya nggak nemu istilah psikologinya di orang Indonesia itu begitu begitu enggak berarti dia kontra. Itu jadi satu anggapan. Padahal sebetulnya enggak gitu. Jadi kalau kalau misalnya eh, kita memahami bahwa ya orang dulu kan enggak sebanyak kita ngajinya. Orang dulu nggak punya pemahaman seperti kita. Dan kemampuan tiap orang menyerap pembelajaran mau dikasih tahu kayak apa, memang bawaan badannya begitu, stylenya begitu, cara berpikirnya begitu, cara merespon sesuatunya ya begitu, sehingga ada keterbatasan-keterbatasan yang kita kemudian sampai fase kepada ya udah dimaklumi bahwa mereka seperti itu. Gitu, Bude. Mohon izin. makasih udah. Dengan senang hati. Dokter Eka, mangga deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ruli. Menanggapi yang barusan, saya pernah punya teman gitu ya, udah sahabat yang ya keluarganya memang qadarullah kurang baik kondisinya gitu. Sampai akhirnya sahabat saya itu nggak mau nikah gitu. Maksudnya kayaknya gue nggak nikah aja. Okay. Maksudnya pada saat itu bicara begitu pada saat remaja, kita remaja karena mungkin trauma gitu ya. Tapi alhamdulillah seiring berjalan waktu, jadi memang bapaknya tuh bahkan bawa perempuan ke rumah gitu ya, Masya sering Allah. terangan gitu. Nah, adiknya dia perempuan. Nah, adiknya itu yang laki-laki sampai keluar dari sekolah, kamu sekolah seharian main game, tapi pinter banget. Yang bahkan ikut kejar paket itu dia nggak belajar apa-apa, sehari itu ngerjain gitu, selesai gitu ya. Nah, tapi akhirnya ibunya sampai suatu ketika ibunya pusing gitu ya, bilang gini, kalau kondisi ibu dan ayah begini, keluarga berantakan begini, tapi bukan berarti takdir kalian akan sama kayak ibu. Jadi ibu doain mungkin banget kalian menemukan takdir hidup gitu ya, qadar Allah yang lebih baik. Nah, dari situ alhamdulillah berselang berapa tahun gitu ya, sahabat saya itu kenal sama yang sekarang jadi suaminya gitu. Terus Masya Allah. sungguh-sungguh gitu. Jadi ya Allah pertemukan mungkin dari sekian kesabaran ibunya itu ya Allah himpun jodoh yang baik buat anaknya. Dan alhamdulillah Masya Allah. sahabat saya itu menikah gitu deh. Saya juga punya Alhamdulillah. sepupu deket rumah bahkan yang dari kecil nggak diurusin sama bapaknya. Jadi begitulah saking kompleksnya gitu, papanya kabur, ibunya juga sibuk nikah lagi, dia bahkan dibebankan oleh adik tiri.
Tapi alhamdulillah sejauh ini dia punya suami, punya anak-anak 2 yang sering main sama Argi sama Mimah juga gitu ya. Dan ya mungkin kita bisa bantu nih, kita sekelilingnya, orang tuanya, tante saya apa segala macam selalu support dia gitu, atau Ya, ngasih tahu anaknya gitu. Memang sepupu saya, kalau sepupu saya ini harus bekerja gitu ya, karena dia banyak tanggungannya, banyak adik tirinya gitu, bahkan bukan ya, adik, tapi kita bilang, saya kalau saya ngingetin, kasih batasan berapa yang diberikan kepada adik, seberapa nggak boleh ini, terus ya, suami harus tahu gitu. Terus saya juga support ke anaknya. Jadi kadang saya Argi Mima renang, saya bawa anak-anaknya gitu. Saya bilang, terus saya bilang sama dia, Bunda tuh capek kerja gini, tapi eh, eh, kalian diurusin gitu. Dulu Bunda kecil itu tuh udah jauh lebih baik dari Bunda dulu kecil gak diurus sama nenek gitu, saya ngomong gitu. Jadi itu ya sabar ya, kita tungguin Bunda sampai Bunda datang. Jadi kadang Bundanya nyusul dari kantor terus ketemu kita gitu. Terus nah hal-hal kayak gitu sih saya pengen mungkin memberikan optimisme gitu ya udah, bahwa ada bisa banget berubah. Doa itu bisa ngerubah takdir dan menjemput hal-hal yang lebih baik yang mungkin nggak kebayang sebelumnya. Itu ya, aja. Masya Allah. Syukran, jazakumullahu khairan, Dok. Sharingnya luar biasa. Ini jadi kebayang, saya tuh kan kalau nemu begini ini langsung pop up gitu ya. Ada stupid idea yang kadang-kadang sepertinya kita harus bikin komunitas ini, komunitas sekolah ayah bunda dalam pengertian kita punya punya wadah khusus, kita ketemu tiap pekan secara off air gitu ya. Terus kemudian ada ruang-ruang konseling, ada apa namanya, ada website yang kita susun sendiri. Kemudian fokus ke itu aja, bukan hanya bab parenting, tetapi bagaimana pengkondisian diri kita pribadi gitu ya sebagai orang tua. Kemudian dimensinya yang banyak tadi, karena tadi satu kesimpulan saya bahwa ketika seseorang sudah selesai dengan dirinya, dengan persoalan dirinya, sudah nggak nanya lagi udah sholat belum, udah zikir pagi sore belum, udah sedekah belum, udah baca Quran belum, itu sudah selesai gitu ya. Maka naik level kepada bagian yang kemudian sudah kontribusi apa untuk orang lain, sehingga menjadi sosok yang tidak boleh masuk ke dalam antisosial, justru memberikan manfaat sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas, jadilah manusia yang lebih bermanfaat buat banyak orang. Jadi bukan persoalan yang kita mempunyai pengalaman yang jauh lebih banyak, tidak. Tetapi justru dengan komunitas kecil itu kita akan menjadi kelompok yang lebih bisa menjadi peer group yang kemudian saling menenangkan. Saya lihat ada beberapa peer group eh, kalau saya yang lihat, saya nggak tahu di Eropa seperti apa, tapi di Amerika itu saya beberapa kali menemukan satu peer group yang kemudian entah itu narkoba, entah itu alkohol, entah itu apapun gitu bentuknya, tapi peer group itu menjadi, hey, you have something in common with me. Jadi nggak lo doang yang hidup di dunia seperti itu, gue lebih parah. Jadi lo mah nggak ada apa-apanya gitu. Gue masih gini-gini dah. Terus itu jadi pengen apa namanya? Pengen bikin bikin seseruan aja gitu. Di situ tuh kita bisa rekomen ini loh, film ini nih kita bisa omongin resensinya dari menit kesekian sampai menit kesekian. Yuk kita bedah pretelin. Dan itu nanti bisa menjadi bagian kok jadi compang-camping. Dari camping kok bisa compang-camping. Oke. Eh, aku bawa senter ya. Jadi ada bagian yang kemudian ini bisa di exaggerate ke tidak hanya di MKI saja, tetapi di tiap komunitas kita bisa membuat satu entitas-entitas kecil yang kemudian insya Allah pasti banyak yang ngedukung, karena begitu banyak orang yang masih punya PR untuk menyelesaikan dirinya sendiri, boro-boro buat keluarga, buat dirinya sendiri kadang-kadang kita oh iya ya nggak kepikir, oh iya ya nggak kepikir. Makanya kita itu kenapa
kalau sholat berjamaah itu mesti ke masjid karena biar ketemu orang, jangan antisosial. Maka ketika kenapa Rasulullah SAW eh, ketemu sama saudara itu minimal tersenyum gitu. Mbak Happy, silahkan. Ya, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Ustadz warahmatullahi Yusuf. wabarakatuh. Ah, Bece-bece? ini ya, saya tertarik banget deh tentang keluarga ini. Ya, Yang saya ingin tanyakan ya, saya ini nih, misalnya dengerin ceramah gitu ya, kan suami itu kan adalah surga. ya, Seperti apapun, kalau kita tersenyum, itu surga gitu loh ya, balasannya. ya, Nah, kan kita ada keinginan seperti itu, ya, tapi kenyataannya kita udah bilang nih, ntar kalau misalnya suami saya begini, saya akan sabar, akan ya, senyum. Tapi ya. pas kejadian itu enggak gitu loh Ustadz, emosi. Iya, iya, iya. Nah, Iya, setelah iya, itu iya. baru nyesel, astagfirullahaladzim, kenapa saya enggak ini aja ya, enggak sabar aja ya, gitu. Walaupun suami salah, kita kan harus sabar. Surga loh balasannya, gitu. Iya. Nah Ternyata, sekarang, iya. Ternyata nama happy nggak selalu happy ya, Bu. iya, tapi kan tetap happy duluan dong. Bener. Bener, 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 bener. Gitu, Ustaz. Iya, iya, iya. Kalau Siap, siap. pencerahannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi, eh, matur suksma, Bu Happy. Jadi kalau kita bicara tentang bahwa setan itu kan nggak pernah selesai ganggu kita ya. Dia nggak pernah ridho sama orang soleh. Jadi bagaimanapun caranya, jadi yang penting memang kita harus paham bahwa kalau saya saran itu plan the worst. Plan the worst itu istilahnya bukan suudzon, langsung mesang barrier. Ini pasti kalau saya gini pasti suami begini. Enggak, jangan. Tapi lebih kepada sedia payung sebelum hujan. Jadi antisipatif sifatnya. Jadi kalau misalnya kita sudah bikin template, kalau suami saya begini maka saya hadapin begini. Kalau suami begini maka saya hadapin segini. Jadi seru tuh. Kalau kalau kemudian kita bisa masuk ke dalam sebuah pemahaman yang oke, saya tahu dia kalau diginiin pasti gini, kalau digini pasti gini, begini. Jadi kita udah ngejebak ke bagian yang kemudian kalau udah diginiin udah nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti eh, Ya. baik dia yang memang kita pahami, ya memang dia begitu. And I'm happy with that gitu ya. Tapi kalau kemudian kita memahami bahwa ya saya begini, pahami saya dong, nggak bisa gitu. Itu akan jadi benturan yang sangat luar biasa. Tapi para sahabat juga begitu. Ketika mereka berhadapan sama Rasulullah SAW kayak ngadep surga gitu. Tapi kalau kemudian apa namanya? Kalau kemudian pulang ke rumah masing-masing itu jadi apa istilahnya? Jadi kok kayak dari dekat ke neraka gitu. Jadi pentingnya kemudian kita menjaga mutabaah setidaknya. Jadi dikit pagi petang jangan lolos, istighfarnya diperbanyak, sedekahnya dibagusin gitu sehingga banyak faktor yang kemudian kadang-kadang di luar hitungan kita, tetapi itu yang membuat kita menjadi dimuliakan oleh Allah SWT. Istilahnya kalau orang Barat bilang tangan ketiga atau faktor X, saya lebih senang menyebutnya sunatullah. Jadi biarkan Allah bekerja dengan bagian yang kita sudah ikhtiarkan terbaik dari kita. Makanya di bagian akhir selalu saya bilang, be the best, do the best, Allah will take care of the rest. Kalau kita bulatkan tekad, biarkan Allah mengerjakan sisanya. Begitu Bu Epi kurang lebih. Ih, terima Masya kasih Allah. Ustaz ya, Dengan senang Insya hati, Allah Mbak saya akan Epi. begitu. Ya, keep happy ya. Iya. Mas Elo terakhir penutup. Siap, Bude. Masya Nah, Allah. tapi jangan ditutup dengan kafarat majelis. Terus. Oh, enggak. Monggo, Afwan, monggo. tapi saya sambil lamat-lamat dengerin tentang kisah Bunda Hajar dan Ismail tadi, Masya Allah. Nah, Tapi itu perspektif laki-laki kan ya, Ude. Maksudnya kita pengen punya istri seperti itu, yang menularkan semangat kesabaran untuk anak-anak kita gitu. Pertanyaannya adalah istri kita, ibu-ibu di sini mau nggak seperti Bunda Hajar? Perspektif perempuan nih. Ya. Apakah Ibunda Hajar sudah menjadi idola istri kita gitu? Apakah
Bunda Hajar sudah menjadi idola jamaah ibu-ibu kita. Ya, Nah, itu dulu mungkin udah siap. belum nanti mungkin masuk ke tahap berikutnya adalah bagaimana kita mengambil inspirasi dari Bunda Hajar untuk bisa menurunkan kesabaran kepada anak-anaknya gitu. Mungkin Baik. bahasanya jadi kayak ini ya, single parent ya bahasanya kan gitu kan. Ibu tunggal ya. Suaminya ada tapi nggak ada kan gitu. Ibu tunggal ya. Ibu tunggal, kira-kira gitu deh. Pertanyaan pertama itu. Baik. Kita sering mendengarkan kajian kesuksesan Hajar mendidik Ismail gitu kan. Sehingga Ismail mempunyai sikap kepada bapaknya yang baru ketemu. Tadi itu pertanyaannya, ibu-ibu kita mau nggak menjadi Bunda Hajar? Itu dulu mungkin. Oke. Insya Allah. Masya Allah, Masya Wah, Allah. dijawab Taib. tuh Masya Allah. Taib. Lanjut, Bismillah. Keren banget Kurang ilmu, masih kurang ilmu, jadi saya nggak bisa. Ayo lo, ayo lo, Kalau ayo lo. kalau suami-suami kan pasti mau banget kan istrinya kayak Bunda Hajar. Iya, iya, iya. Benar-benar. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulullah. Babnya kalau ngomong soal Bunda bukan bicara tentang Ibunda Hajar. Nanti ada kasus-kasus yang lain, baik itu dari para sahabiah gitu, atau beberapa tokoh yang kita bisa ambil pick and apply dari apa yang datang dari mereka. Jadi kisah-kisah hikmah itu memang membuat kita menjadi mampu meretelin how to pick and apply Al-Quran dan Sunnah into their life. Jadi berharap bahwa kita semua kalau kita mau, artinya gini, kalau bahasa bercandanya, kenapa sih di sosmed suka nyindir-nyindir? Iya, disindir sama hadis nggak pernah baca hadis, disindir di Quran nggak pernah baca Quran, lah bagaimana mau disindir gitu? Ya nggak bakal kesindir lah. Makanya di sosmed sindirnya. Gitu. Artinya kalau kita kemudian mau mempelajari apa yang ada dalam Al-Quran dalam konteks yang sebenarnya, itu terlalu banyak gambaran-gambaran yang kita bisa pahami. Seperti misalnya kalau suami seperti Nabi Lut, istrinya lesbian. Nah, sebagai suami siap nggak tuh kalau ngadepin istri yang begitu gitu? Dia ngikutin hawa nafsu. Nabi Nuh, istrinya ikut beliau nggak? Enggak. Gitu. Jadi ada perspektif-perspektif dari para ayah yang kemudian kalau kita melihat dari versi para wanitanya gitu ya, kalau kita perhatikan apa yang kita akan munculkan, itu bahasannya agak panjang. Mungkin Mutiara Hati setelah selesai Hisnul Muslim mungkin kita bahas bab khusus perempuan-perempuan surga gitu mungkin kita. Atau nanti dibahas di Gitu. tanggal 15 Desember mungkin. Nah, itu dia. Masuk Itu tuh, Bang. kayaknya kurang kalau sampai jam 6. Itu mesti sampai jam 9 malam kali ya. Ayo, Ini tambahin waktu. masih ada slot buat daftar nih ke Bunda Nadia dan Iya, Bunda iya, Dewi. iya, iya, iya. Iya, live-nya ada nggak? Nggak, karena ini kasusnya kasus Mohon maaf nih yang di Bandung nggak ada peserta. live-nya. Iya. Harus datang, wajib. Iya, Ajak betul suami. Bu Dwi. Karakter manusia beda-beda. Mungkin bisa milih role model manusia surga yang mana yang deketin, insya Allah. Gitu ya. Didoain selalu, insya Allah. Insya Allah. Sahalullah murana insya Allah. Syukran jazakumullahu khair buat Kang Selo, buat semua Jazakallah khair, yang Dik. sudah ikutan. Mudah-mudahan Allah SWT terus membimbing kita dengan hidayahnya, inayahnya, irodahnya, maunahnya terutama untuk kita yang merasa masih akan terus berjuang dengan keimanan dan kesolehan kita, sedangkan kita masih terlalu panjang untuk bisa dibilang orang bertakwa, tapi setidaknya tadi versinya Ustaz Ruli menuju kepada kesolehan. Ini yang kemudian membuat kita menjadi harus kompromi dengan perjuangan itu sendiri, gitu ya. Belum selesai dengan diri sendiri, udah suruh ikutan nyumbang Palestina, gitu ya. Belum selesai sama urusan sendiri, ditawarin umroh sama Bu Nini, tawarin umroh sama Cairul, gitu ya. Belum lagi tawarin pempek, gitu ya. Tawarin lagi garam, gitu. Tahu macam-macam kayak nggak kelar-kelar nih. Jadi seolah-olah ini bagian yang kemudian harus kita tuntaskan dengan amal yang setidaknya kita harus bagi pecah dimensi yang setiap kita, nah tuh kan udah langsung disodorin sedekah aja tuh sebelah kiri. 009 ya kalau buat SBA ya, SAB sorry. Oh ya Bunda. Jadi mudah-mudahan Allah SWT ridho atas apa yang kita bahas dan kemudian menjadi bagian amal soleh kita untuk
memperbaiki keluarga kita. Karena Amin. Al-Quran pun tidak pernah memberikan contoh yang ideal, tetapi semuanya istimewa untuk kita ambil pelajarannya. Selalu jadi yang terbaik, lakukan terbaik, biar Allah mengerjakan sisanya. Be the best, do the best, Allah will take care of the rest. Sama-sama kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Have a nice weekend. Selamat belanja di MKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.